semua selalu dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, di konten kali ini spesial ya. Hari ini tanggal 9 Agustus 2021 kita akan merayakan ulang tahun untuk organisasi kita bersama UKM Olahraga Taruna Jaya. Ini yang ke-20 tahun ya. Di hari ulang tahun Taruna Jaya yang ke-20, teman-teman kakak senior Cita Pembina sebelum diadakan di keliling secara bareng-bareng maupun di sini sama secara daring juga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Saya ucapkan dulu barokahullahu fi umri buat UKM Olahraga Taruna Jaya yang ke-20 tahun. Semoga ke depan Taruna Jaya semakin baik ke depannya, baik dari segi administrasi maupun prestasi, menjadi UKM yang terbaik di Universitas Taruna Jaya, bisa membentuk generasi-generasi penerus yang lebih baik daripada sebelumnya. Untuk intinya segala doa yang terbaik ya untuk UKM Taruna Jaya. Terus untuk anggotanya, semoga kita tetap bisa menjaga sportivitas, solidaritas, integritas, dan loyalitas. Kita flashback ya, UKM Taruna Jaya itu bukan organisasi pertama saya, bukan juga organisasi terakhir yang ada di kampus. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini menjadi organisasi yang memiliki ikatan kekeluargaan yang paling erat ya. Jadi meskipun kita sudah alumni, kita tetap bisa menjadi bagian dari UKM Taruna Jaya gitu. Mungkin seumur hidup tahun 2004 saya masuk UKM Taruna Jaya, itu menjadi organisasi kedua saya. Waktu itu hal yang membuat saya paling berkesan ya di UKM Taruna Jaya itu pada saat kita awal masuk itu sebagai anggota muda kita sudah langsung diberikan tanggung jawab yang besar, tapi tetap didampingi oleh seniornya. Jadi benar-benar berkesan waktu itu mengadakan
ini 3 on 3 se-Jawa Timur. 2004 kita ngadakan 3 on 3 Jawa Timur, jadi kita AM habis diklat. Terus pertemuan pertama langsung penunjukan ketua pelaksana, dan waktu itu saya menjadi ketua pelaksana 3 on 3 se-Jawa Timur ya. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan. Saya juga merasa bahwa saya benar-benar mendapatkan banyak ilmu waktu menjadi ketua pelaksana itu membuat saya berpikir bahwa di organisasi lain saya tidak mengalami perasaan yang sama gitu, karena salah satu kelebihan UKM Olahraga Tarunajaya itu proses regenerasi yang sangat cepat. Terus kemudian tahun 2005, kenapa saya memilih UKM Olahraga Tarunajaya dibandingkan organisasi yang lain? Bukan karena saya mendapatkan jabatan yang prestis ya, waktu itu menjadi ketua umum UKM Olahraga Tarunajaya. Sebenarnya ada di organisasi yang lain juga mendapatkan posisi yang sama. Waktu itu ada 3 organisasi, tapi saya merasa bahwa di Tarunajaya saya benar-benar merasa menjadi bagian dari keluarga. Saya belajar banyak sekali, banyak hal. Terus mungkin kalau di UKM itu kan gabungan dari banyak jurusan ya, jadi pola pemikirannya itu jauh lebih luas, itu tidak berkutat hanya di satu bidang gitu. Misalkan saya nggak hanya berkutat di satu bidang, jadi ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, itu membuat pola pemikiran atau mindset kita tuh lebih terbuka. Hal-hal yang bisa dipelajari dari UKM Olahraga Tarunajaya yang pertama, solidaritas. Solidaritas itu bagaimana kita belajar untuk memiliki kesetiakawanan, ikatan persaudaraan yang kuat bersama dengan teman-teman yang lain. Jadi menjadi bagian satu keluarga, yang mana yang satu senang ya ikut senang, sama-sama berada dalam satu keadaan suka maupun senang ya. Kalau sukanya memang kalau pas pada saat kegiatan gitu itu memang benar-benar ini kita mempersiapkan kegiatan dalam waktu yang lama. Terus yang paling berkesan mungkin karena kita kan lapangannya terbuka ya, jadi biasanya kalau misalnya ngadain kegiatan itu kita lebih sering tidur di lapangan. Terus habis itu apel hujan-hujan gitu, itu selalu mungkin rutinitas itu, tapi kita senang gitu. Malah adik-adik kita tuh ngecat lapangan sendiri, kita senang gitu, benar-benar merasa bahwa bagian dari keluarga ya. Terus juga makan-makan bareng-bareng, tapi jarang sih, kebanyakan mungkin makannya roti ya. Kalau saya dulu paling kalau selesai acara gitu biasanya makan bareng pakai tempe itu ya. Benar-benar belajar solidaritas ya, maksudnya kesetiakawanan lah. Yang kedua itu belajar loyalitas ya. Loyalitas itu bagaimana kita memiliki terhadap organisasi tanpa pamrih ya. Kita menyediakan waktu, tenaga, pikiran, bahkan juga materi yang tidak sedikit gitu untuk organisasi gitu. Jadi memang karena organisasi kita sering kekurangan dana ya, jadi ya banyak dari kita kadang yang sampai gadekan barangnya atau minjemi uang dan sebagainya gitu. Dan memang di organisasi itu saya kadang berpikir bahwa mungkin sekarang saya bisa fokus di sosial itu mungkin salah satu sebabnya juga karena saya belajar dari UKM Olahraga Tarunajaya. Bagaimana saya belajar untuk tidak pada saat melakukan sesuatu tidak mengharapkan imbalan, tapi pamrih tulus ya. Karena dulu mungkin pikirannya ya karena benar-benar cinta dan memiliki organisasi gitu, jadi apapun diberikan untuk organisasi. Hal yang ketiga yaitu integritas. Integritas itu merasa menjadi satu bagian yang utuh.
menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi segala keputusan yang dibuat adalah keputusan bersama, bukan keputusan masing-masing individu, dan semua dilakukan untuk kepentingan organisasi. Jadi kepentingan organisasi berjalan di atas kepentingan pribadi. Itu yang ketiga. Terus yang keempat yang bisa kita pelajari dari UKM Olahraga Tarunajaya itu sportivitas. Jadi sportivitas mungkin lebih erat kaitannya ke atlet ya. Saya sih bukan atlet yang bagian ngurusi atlet, tapi jiwa sportivitas juga kita terapkan untuk teman-teman organisasi yang berkaitan dengan administrasi juga. Sportif artinya di sini bahwa benar kita belajar untuk berlaku jujur, berlaku benar, berlaku adil, dan kita juga bisa menerima apapun keputusan yang dibuat organisasi gitu. Jadi kita tidak mementingkan ego atau pemikiran kita sendiri, tapi apapun yang dibuat adalah untuk demi kepentingan bersama. Sportif juga berarti bahwa pada saat kita salah ya kita mengaku salah, kita bisa menerima konsekuensi itu. Jadi kadang kan erat kaitannya dengan pendelegasian wewenang atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ya. Kadang juga kita melakukan evaluasi kan, baik kepanitiaan maupun ke kepengurusan. Jadi memang ya kita terbuka di situ, kita mengkritik, memberikan masukan, tapi niatnya untuk membangun, tidak untuk menjatuhkan masing-masing individu, tapi belajar supaya lebih baik lagi, supaya apa yang kegiatan yang akan kita laksanakan, program-program kerja yang ingin kita lakukan selama satu periode bisa terlaksana semuanya dengan baik. Ini ada cerita lucu, tapi ya menurut saya sih haru ya. Jadi saya sama almarhum suami itu sama-sama di UKM Olahraga Tarunajaya. Beliau ada salah satu pendiri organisasi dan saya pernah menjabat sebagai ketua umum 2005. Kadang ada yang bilang bahwa kita berjodoh karena keseharian ya, tapi tidak. Memang salah satu alasan saya memilih almarhum suami karena saya merasa bahwa kita punya satu visi misi yang sama. Poinnya di situ, satu visi misi yang sama, bahwa kita sama-sama orang yang menyukai organisasi yang sama. Jadi banyak pembelajaran yang kita dapatkan dari situ, dan itu sama-sama mewujudkan bahwa kita sama-sama bukan orang yang pamrih, melakukan segala sesuatu ya yang terbaik gitu buat organisasi. Ada anggapan bahwa perasaan itu tumbuh karena keseharian, tapi lebih daripada itu gitu. Kalau saya sama almarhum suami itu menilai bahwa sesuatu yang paling penting adalah memiliki satu visi misi yang sama. Visi misi yang sama ini tidak hanya tentang organisasi ya, tapi memang organisasi ini yang menyadarkan kita, mengajarkan kita bahwa apa yang arti dari ketulusan, apa arti dari memberi tanpa mengharapkan imbalan, apa arti dari berkorban dan sebagainya. Jadi itu memang salah satu yang membuat saya sama almarhum suami alhamdulillah berjodoh. Terus untuk saya, kalau almarhum suami memang berbeda dengan saya. Kalau saya mungkin banyak ikut organisasi, tapi kalau almarhum suami itu tidak. Jadi UKM Olahraga Tarunajaya itu satu-satunya organisasi yang ada dalam hatinya, dan yang sampai akhir hidupnya beliau juga selalu memprioritaskan UKM Olahraga Tarunajaya. Jadi di sela-sela waktunya beliau selalu hadir dan mendampingi teman-teman semua itu. Al-Fatihah untuk almarhum suami saya. Ini ada cerita lucu ya. Jadi saya sama almarhum suami itu dulu kalau misalnya rapat atau apa itu kita mesti kesannya itu satu suara. Jadi ada stigma atau pandangan yang berpikir bahwa satu mempengaruhi lainnya gitu. Karena kita satu suara dan kita nggak pernah berdebat pada saat rapat. Padahal kenyataannya tidak seperti itu gitu. Jadi sebelum rapat, misalkan ada satu permasalahan atau apa, karena memang saya junior ya, jadi saya perlu belajar banyak hal kepada senior. Dan alhamdulillah memang almarhum suami itu salah satu senior yang paling
selalu ada gitu, selalu ada untuk organisasi gitu. Jadi dan selalu peduli, tidak hanya dari segi omongan aja, tapi juga mendampingi kita untuk realitanya, untuk kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Jadi ya wajar kalau misalnya saya selalu belajar, tapi kita selalu berdebat dulu gitu. Jadi kita selalu memperdebatkan keputusan apa untuk mendapatkan keputusan yang terbaik gitu. Dan memang semua keputusan yang dibuat organisasi adalah keputusan bersama. Jadi bukan berarti kalau misalnya dulu kita memang nggak pernah berdebat di rapat, tapi kita selalu berdebat sebelum rapat untuk mendapatkan hasil yang baik ya, hasil yang baik. Terus dan memang yang paling penting adalah tidak mementingkan kepentingan pribadi. Jadi kepentingan organisasi jauh lebih diutamakan, kepentingan pribadi itu disingkirkan. Ini pesan saya, maksudnya masukan buat teman-teman di luar sana, tidak hanya organisasi Warga Taruna Jaya ya, apapun yang kita lakukan di dunia ini hal yang baik ya, tentunya tidak akan ada yang sia-sia. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, meskipun kita tidak mendapatkan sesuatu dari itu, Allah akan mengganti apa yang kita lakukan itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik gitu. Allah akan mengganti dengan yang lebih dan lebih, dan akan banyak sekali pelajaran yang bisa diambil, terutama dari organisasi ya. Mungkin banyak sekali susahnya atau perasaan tidak enak. Jadi di organisasi itu kan kita benar-benar belajar ya, bagaimana karakter orang yang macam-macam, bagaimana kita menerima perbedaan itu, terkadang ketidaksesuaian keinginan kita dengan orang lain, bagaimana menjalin hubungan yang baik, bagaimana bekerja sama. Banyak sekali hal yang intinya ada kita belajar untuk menahan ego kita demi kepentingan bersama gitu. Jadi kita tidak bisa hanya mementingkan kepentingan kita sendiri gitu ya. Jadi kita harus menekan kepentingan kita untuk kebaikan bersama atau kebaikan organisasi. Tapi percayalah bahwa kalau untuk adik-adik mahasiswa, hal itu nantinya akan sangat bermanfaat sekali waktu kita sudah lulus, mungkin dalam dunia kerja, dalam dunia masyarakat. Hal seperti itu akan benar-benar menjadi pembelajaran, ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita nanti. Terus juga yang paling penting yaitu jangan pikirkan apa yang bisa kamu dapatkan dari organisasi, tapi pikirkan apa yang bisa kamu berikan organisasi. Nanti Allah yang akan mengganti itu untuk kita gitu, dengan caranya gitu. Jadi pada saat kita melakukan hal baik, maka Allah akan mengganti dengan hal yang jauh lebih baik untuk kita. Pada saat kita memberi tanpa pamrih, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih dan lebih untuk kita. Karena pada dasarnya bahwa yang tahu segala sesuatu yang terbaik itu Allah ya, dan Allah adalah yang lebih kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan pernah berkecil hati apabila ada hal-hal yang kita lakukan tapi kita tidak mendapatkan balasan atau perlakuan yang sama dari orang lain, karena Allah yang akan mengganti itu semua. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, barakallahu fi umrik untuk Warga Taruna Jaya yang ke-20 tahun. Sekali doa yang terbaik. Jaya, Warga Taruna Jaya. Wassalamualaikum. Like, comment, and share. Karena like itu gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Semangat! Tepuk semangat gimana?